Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan solehah, alhamdulillah kita berjumpa kembali, bertemu kembali atas seizin Allah tentunya dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Gimana kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah, tetap semangat. Allahu Akbar. Anak-anakku yang soleh dan solehah di 1A. Di 1A, di 1B, di 1C, dan di 1D. Ya, Bu Guru doakan semuanya sehat ya. Alhamdulillah. Kalau ada yang di antara kita yang sakit atau anggota keluarga yang sakit, kita semuanya mendoakan semoga lekas sehat dan beraktivitas seperti biasanya. Alhamdulillah. Anak-anakku yang soleh dan solehah, melanjutkan pelajaran pertemuan yang kemarin. Pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Tema 2, Aku Cinta Al-Quran. Ya, yang sekarang temanya adalah pesan surat Al-Fatihah. Baik, anak-anakku yang soleh dan solehah. Nah, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa agar kita diberi kemudahan dalam memahami pelajaran kali ini dan Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin. Ukur hitung ya. Wahid, isnen, salasa. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak yang soleh dan solehah, kita nyanyi dulu yuk ya, agar semakin segar, semakin fresh belajar pendidikan agama Islam pertemuan kali ini. Nah, lagunya berjudul Pada Hari Jumat, lagunya pada hari Minggu. Pada hari Minggu. Nah, tentunya semuanya insya Allah sudah bisa ya. Ya, buku hitung 1, 2, 3. Pada hari Jumat ku ikut ayah ke masjid. Hari Jumat istimewa, ku duduk di depan. Ku duduk samping Pak Ustadz yang sedang berdoa, membaca Al-Quran supaya baik hidupnya. Baca, 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 baca Al-Quran. Paham, 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 paham makna Al-Quran. Baca, 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 baca Al-Quran. Paham, 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 paham makna Al-Quran. Yeay, semuanya insya Allah bisa ya. Nanti bisa diulang-ulang. Baik anak-anak yang soleh dan solehah. Nah, sambil mengingat, membetulkan bacaan Al-Fatihah, dan sebelum kita mulai pelajaran selanjutnya, kita mengulang dulu membaca surat Al-Fatihah dengan tartil, dengan pelan dan benar bacaannya. Oke, sudah siap ya? Kita mulai dengan ta'awud. Wahid, itsnain, tsalatsa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shadaqallahul azim. Anak-anakku yang soleh dan solehah, ya, mari kita tepuk Al-Fatihah. Semuanya sudah hafal kan? Ya, sekarang kita tepuk surat Al-Fatihah. Hitungan ketiga dimulai. Tepuk Al-Fatihah. Surat ke-1 Al-Fatihah. Artinya pembukaan. Jumlahnya 7 ayat. Diturunkan di Mekah. Yeay, baik. Anak-anak yang soleh dan solehah, dengan hafal tepuk ini sebenarnya kalian sudah menghafal 4 pengetahuan tentang Al-Fatihah. Yang pertama, urutan yang pertama adalah surat Al-Fatihah. Coba, Al-Quran ada 30 juz. Coba kalian buka Al-Qurannya. Nah, surat yang akan pertama kalian temui adalah surat Al-Fatihah. Surat ke-1 maksudnya surat urutan yang pertama di Al-Quran. Yang kedua, Al-Fatihah itu artinya pembukaan. Artinya pembukaan. Sebelum masuk surat selanjutnya setelah Al-Fatihah, kita harus memulainya dengan membaca surat Al-Fatihah. Makanya disebut surat pembuka. Kemudian surat Al-Fatihah itu ada 7 ayat. Ya. Coba Bu Guru tanya. Ayat yang pertama bunyinya apa? Iya, semuanya betul jawabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat yang pertama dari surat Al-Fatihah. Nah, surat Al-Fatihah ini diturunkan di Mekah. Maksudnya, surat Al-Fatihah ini diturunkan ketika Nabi Muhammad belum hijrah ke Madinah. Makanya disebut surat Makkiyah. Surat apa? Makkiyah. Bagus. Baik. Anak-anakku yang soleh dan solehah, ya. Al-Fatihah, ya. Al-Fatihah itu surat di Al-Quran yang penting. Kenapa? Yang pertama, surat yang selalu dibaca ketika sholat. Ya. Surat yang harus dibaca ketika sholat. Jika kita terlupa membaca Al-Fatihah, maka sholat kita tidak sah. Karena itu merupakan bacaan yang wajib ketika dibaca ketika sholat. Ya. Maka kita harus belajar membaca surat Al-Fatihah dengan benar. Baik. Selanjutnya, Al-Fatihah disebut Ummul Quran. Disebut apa? Ummul Quran atau Ummul Kitab. Ummul Quran atau Ummul Kitab artinya induknya Al-Quran. Ya. Semua penjelasan di 30 juz yang ada di dalam Al-Quran itu terkumpul pada surat Al-Fatihah. Ya. Maka Al-Fatihah disebut Ummul Quran atau Ummul Kitab. Anak-anakku, ya,
sebelum kita tahu apa pesan surat Al-Fatihah, kita baca bersama terlebih dahulu terjemahnya. Arti surat Al-Fatihah dalam bahasa Indonesia. Coba, surat Al-Fatihah ada 7 ayat, kita baca. Ayat yang pertama artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ayat kedua, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, yang menguasai di hari pembalasan. Hanya Engkaulah yang kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Anak-anakku yang soleh dan solehah, dari terjemah ayat surat Al-Fatihah ayat 1-7, bisa Bu Guru jelaskan? Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta alam semesta. Semua yang ada di dunia ini, semua yang terlihat, itu semua adalah ciptaan Allah. Semua ada dalam kendali Allah. Matahari berputar, bumi berputar. Coba perhatikan perputaran planet-planet itu. Jalannya tidak ada yang bergeser, ya kan? Coba planetnya bergeser sedikit saja, pasti sudah terjadi tabrakan. Nah, itulah maha kuasanya Allah, sehingga planet-planet berjalan sesuai dengan orbitnya, sesuai dengan jalannya. Ya. Jadi, kita harus yakin, kita harus semakin yakin bahwa memang Allah lah yang semua yang diciptakan di bumi ini, yang ada di alam semesta ini adalah ciptaan Allah. Nah, Allah itu Maha Rahman dan Maha Rahim. Allah menciptakan semuanya itu ternyata hanya untuk manusia. Hanya untuk manusia, untuk kesejahteraan manusia. Nah, alangkah maha baiknya Allah kepada kita manusia. Anak-anakku yang soleh dan solehah, Allah menciptakan manusia. Allah menciptakan manusia itu hanya untuk menyembah dan beribadah kepada Allah. Ya, Allah menciptakan manusia itu tujuan utamanya adalah agar kita manusia itu beribadah kepada Allah. Salat hanya dipersembahkan kepada Allah. Kita ngaji, kita niatkan hanya untuk Allah, lillahi ta'ala. Kita mencari ilmu, kita belajar di SD Mati Syuhada, kita niatkan hanya untuk Allah. Ya. Kita berbuat baik kepada orang tua kita, pada teman-teman kita, menjaga lingkungan sekitar kita, menjaga kebersihan sekitar kita, itu semata-mata hanya untuk Allah. Ya. Anak-anakku yang soleh dan solehah, semuanya hanya untuk Allah. Karena Allah yang mengendalikan semua yang ada di alam semesta. Semuanya. Ya. Bahkan daun kering yang jatuh dari pohonnya, itu Allah lah yang memerintahkan daun itu untuk jatuh. Bunga berwarna merah, bunga berwarna pink, itu perintah Allah pada malaikat agar warna bunga itu menjadi
yang bergerak. Awan yang bergerak itu, awan itu patuh pada perintah Allah. Sehingga bergerak seperti itu. Mata kita berkedip itu karena perintah Allah. Hujan turun itu semua karena perintah Allah. Ya. Anak-anakku, maka dari itu kita diciptakan oleh Allah. Kita diberi fasilitas di bumi yang sangat cukup, sangat melimpah untuk manusia. Maka dari itu kita harus taat kepada Allah, taat pada perintah Allah untuk beribadah. Dan hanya Allah lah yang berkuasa, maka kita harus berdoa dan memohon itu hanya kepada Allah. Ya, kita memohon hanya kepada Allah. Karena Allah yang maha kuasa, Allah yang akan memudahkan urusan kita, Allah yang akan melindungi kita, Allah yang akan memudahkan semua yang kita cita-citakan. Maka anak-anakku gak usah ragu. Ketika anak-anak bercita-cita pengen menjadi dokter, pengen menjadi guru, pengen menjadi hafidh, pengen menjadi hafid, kalian tidak perlu takut untuk bercita-cita. Yang pertama, berdoalah kepada Allah, berdoa dengan sungguh-sungguh, belajar dengan tekun, hormati kedua orang tua kita. Maka Allah akan memudahkan semua jalan kita, semua keinginan kita. Oke, semangat ya anak-anak untuk mewujudkan impian kita. Nah, ketika kita sudah melaksanakan semua perintah Allah, menyembah Allah dengan khusyuk, selalu berdoa kepada Allah, maka Allah pasti akan memberi kasih dan sayang. Allah akan mengabulkan semua keinginan kita, permohonan kita. Allahumma amin. Anak-anakku yang soleh dan solehah, Allah memberi pesan kepada kita melalui surat Al-Fatihah. Yang pertama, bahwa Allah itu maha pengasih dan maha penyayang pada semua makhluk ciptaannya. Ya. Dan Allah hanya akan menyayangi di akhirat kelak orang-orang yang beriman, beramal soleh, patuh kepada orang tua. Ya, yang kedua, kita diperintahkan oleh Allah untuk selalu beribadah kepada Allah. Ibadah kepada Allah, berdoa kepada Allah. Ya. Jika kita taat kepada Allah, maka Allah akan mengabulkan semua doa-doa kita, harapan kita. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah kita sampai di penghujung pertemuan ini. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat pada kita dan dimudahkan semua urusan kita. Nah, buku akhiri, Allah subhanahu al-mulhimu lis-shawab wal muwafiqu lis-sadad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai ketemu lagi.